mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akhirnya muncul dan melakukan pembelaan diri terkait pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem mengklaim pengadaan laptop tersebut telah didampingi berbagai instansi, termasuk Jaksa Agung Muda bidang perdata dan tata usaha. Lalu mengapa Kejagung RI malah menemukan indikasi pemufakatan jahat dalam proyek senilai lebih dari 9,9 triliun tersebut? Berikut ulasannya dalam Top Review. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim akhirnya angkat bicara soal dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop berbasis Chromebook periode 2019-2023 di kementerian yang pernah dinahkodainya. Nadiem mengaku terkejut Kejaksaan Agung, Kejagung RI mengusut dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook senilai lebih dari 9,9 triliun rupiah. Sebab, dalam proses pengadaan 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah itu dilakukan berdasarkan kajian. Nadiem juga memastikan pihaknya juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan hingga Jaksa Agung Muda bidang perdata dan tata usaha negara atau Jamdatun. Kami dari awal proses mengundang Jamdatun, mengundang kejaksaan untuk mengawal dan mendampingi proses ini agar proses ini terjadi secara aman dan semua peraturan telah terpenuhi. Di luar itu pun kami Kemendikbudristek melakukan konsultasi kepada KPPU untuk memastikan bahwa tidak ada unsur monopoli di dalam proses pengadaan ini. Jadi sudah berbagai macam jalur yang ditempuh untuk memastikan bahwa pengadaan sebesar ini yang memang selalu kami mengetahui dari awal pasti ada resikonya dikawal dengan berbagai instansi. Namun terlepas dari hal tersebut, Nadiem menyatakan tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan siap diperiksa Kejagung jika diperlukan. Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini. Sebelumnya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menaikkan status kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek ke penyidikan usai menemukan indikasi kuat pemufakatan jahat. Kini Kejagung tengah fokus mengumpulkan barang bukti sebanyak mungkin untuk membuat dugaan korupsi tersebut menjadi terang benderang. Termasuk meneliti perihal pernyataan Nadiem terkait pendampingan Jamdatun dalam proyek pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek tersebut. Makanya saya sampaikan bahwa tentu kita akan teliti ya, apakah memang dalam proses pengadaan Chromebook ini sudah melibatkan pihak-pihak termasuk pihak kami ya dalam memberikan pendapat hukumnya. Tapi yang perlu bahwa itu yang saya sampaikan, penyidik sekarang sedang fokus untuk melakukan penggalian terhadap bukti-bukti sebanyak mungkin. Oleh karenanya apapun pandangan, apapun pendapat yang ada di luar, saya kira ya silakan saja. Tetapi sesungguhnya pandangan atau pendapat atau keterangan yang diberikan di hadapan penyidik itulah nanti yang akan menjadi dasar ya bagi proses penyidikan dan pemberkasan selanjutnya. Sementara itu, Kejagung RI tengah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 3 ex-staf khusus mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Setelah Selasa kemarin memeriksa Fiona Handayani, Kejagung RI pada Rabu 11 Juni 2025 menjadwalkan pemeriksaan terhadap Juristan, tetapi yang bersangkutan meminta penundaan. Selanjutnya, Kejagung RI akan meminta keterangan Ibrahim Arif pada Kamis 12 Juni 2025. Lalu, bagaimana dengan Nadiem?
Kejagung menyatakan pemanggilan terhadap Nadiem Makarim bakal dilakukan sesuai kebutuhan. Namun bagi bekas penyidik KPK Yudi Purnomo harahap, pemeriksaan terhadap Nadiem merupakan hal penting. Terlebih, penyidik Kejagung RI telah melakukan penggeledahan di 2 unit apartemen milik 2 staf sus Nadiem Makarim. Pertama, terkait dengan tadi adanya kompers ya, ketika Pak Nadiem muncul itu malah saya makin bertanya-tanya ya, mengapa dia kemudian muncul melakukan klarifikasi dan sebagainya, karena tentu klarifikasinya pasti adalah klarifikasi yang membantah. Yang kedua, terkait dengan staf sus ya, kemarin kan sudah ada yang diperiksa ya, bahwa staf sus ini kan memang secara struktural kelembagaan ya, mereka memang bukan penentu keputusan, tapi ingat loh bahwa mereka adalah orang yang berpengaruh ya, mereka ditunjuk oleh menteri ya, artinya dipilih langsung ya, nggak ada yang namanya lelang pengadaan dan sebagainya. Jadi ketika dikatakan bahwa tidak mempunyai kewenangan dan sebagainya ya, memang tidak ada, tetapi pengaruh mereka ya, trading influence ini ya, yang menurut saya inilah yang membuat seperti biasa ya, pengalaman saya menangani kasus-kasus korupsi yang ada staf susnya ya, mereka akan dianggap sebagai orangnya menteri. Hingga hari ini, Kejagung RI belum menetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Publik tentu menunggu hasil penyidikan khususnya menanti siapa tersangkanya dan berapa jumlah kerugian negara dalam dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek tersebut. Terkait klaim Nadiem Makarim yang mengaku melibatkan Jamdatun, Komisi Kejaksaan menyarankan penyidik Kejagung untuk jalan terus dan fokus dalam mengumpulkan barang bukti korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek. Tentu kalau dimulai dari stafsus kan orang-orang yang dengan stafsus harus kemudian diperiksa, itu satu. Kemudian termasuk juga nanti kita juga sarankan, kita usulkan dan kita dorong juga, dan pasti juga kejaksaan juga sudah punya gagasan juga, rencana juga untuk yang kemarin disebut 5 atau 6 vendor kan, yang kemudian terus juga di tingkat teknis kan kemarin juga sudah diperiksa, jadi ke bawah, ke samping, tinggal ke atasnya kan belum. Nah ini yang kita dorong, makanya kita berharap kan kejaksaan fokus saja pada langkah pemenuhan alat-alat bukti sebagai dimana disebut di pasal 184 KUHP itu saja. Perkara kemudian ada pihak yang melakukan klarifikasi, ya itu kan hak semua bisa melakukan dan boleh melakukan, tapi fokus saja pada proses penyidikan ini, panggil saksi-saksi terkait, follow the suspect, terus kemudian bisa kemudian diikuti dengan aliran dana, pasti akan kemudian terungkap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.